Pernahkah Anda merasa seperti sudah memberikan segalanya, tapi tetap saja dianggap tidak cukup? Seperti Anda selalu ada saat mereka butuh, tapi ketika Anda yang butuh, semua orang mendadak hilang. Saya pernah, dan rasanya menyakitkan. Tapi, dari rasa sakit itu, saya belajar satu hal penting. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargai kita, tapi kita bisa membuat mereka menyesal telah mengabaikan kita, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Video ini bukan tentang balas dendam, ini tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita, dengan tenang, elegan, dan bermartabat. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, diam adalah pernyataan terkuat. Saat seseorang tidak menghargai Anda, naluri pertama kita adalah menjelaskan, membela diri, atau meluapkan amarah. Tapi stoikisme mengajarkan, diam adalah senjata paling kuat bagi orang yang menguasai dirinya. Saya belajar berhenti memberikan reaksi. Saat pesan saya diabaikan, saya tidak mengejar. Ketika mereka menyindir, saya tidak membalas. Saya biarkan keheningan berbicara. Dan percaya atau tidak, itu lebih menusuk daripada ribuan kata. Kedua, jadikan rasa sakit sebagai bahan bakar pertumbuhan. Banyak dari kita yang patah hati dan berhenti di situ, tapi justru di titik terendah, stoikisme mengajak kita bertanya, apa yang bisa saya pelajari? Saya mulai membaca, olahraga, dan belajar hal baru. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengisi kembali diri saya yang kosong. Perlahan saya berubah, dan perubahan itu berbicara lebih lantang daripada semua klarifikasi. Ketiga, potong akses bukan emosi. Anda tidak harus membenci mereka. Anda hanya perlu memutus akses mereka terhadap Anda. Ini seperti menutup pintu toko, bukan karena Anda membenci pelanggan, tapi karena mereka datang hanya untuk melihat-lihat tanpa pernah menghargai nilai yang Anda tawarkan. Ketika mereka sadar Anda sudah tidak bisa diakses lagi, penyesalan pun mulai muncul. Keempat, bangun kemandirian finansial dan emosional. Banyak orang, terutama perempuan, masih bergantung pada pasangan secara finansial dan ini sering membuat kita bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena merasa tidak punya pilihan. Mulailah mencicil kebebasan. Belajar keuangan pribadi. Cari tahu dari mana kamu bisa mulai bangun pemasukan sendiri. Di saat yang sama, bangun juga ketahanan emosional. Kenali batas dirimu, pelajari cara bicara jujur pada diri sendiri. Dan percaya bahwa kamu layak merasa aman, bahkan saat sendiri. Saat kamu punya kendali atas keuangan dan emosi, kamu nggak lagi jadi korban keadaan. Kamu jadi penulis cerita hidupmu sendiri. Kelima, kurangi penjelasan tambah aksi. Saya dulu berpikir, jika saya menjelaskan cukup baik, mereka akan mengerti. Tapi ternyata, orang hanya mendengar apa yang mereka ingin dengar. Sekarang saya tidak banyak bicara. Saya hanya berubah. Saya hanya upgrade, saya hanya maju, dan mereka memperhatikan dari jauh. Dalam diam, mereka mulai menyadari, oh, ternyata dia serius. Keenam, jaga martabat Anda. Ketika Anda terus memohon pengakuan dari orang yang tidak menghargai Anda, itu seperti menawarkan permata kepada orang yang tidak tahu nilainya. Epictetus pernah bilang, lebih baik menjadi orang yang tenang dan tidak dimengerti, daripada menjadi orang yang ribut tapi kosong. Jangan jual murah diri Anda, hargai diri Anda lebih dulu, dan perlahan dunia akan mengikuti. Ketujuh, bersikap netral di hadapan mereka. Saat Anda berinteraksi dengan mereka yang pernah menyakiti Anda, jangan terlalu hangat, tapi juga jangan dingin berlebihan. Tunjukkan netralitas stoik, ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu-gugat. Ini akan membuat mereka bertanya-tanya, kenapa dia begitu tenang? Kenapa dia tidak terguncang? Dan dari rasa penasaran itulah penyesalan mulai tumbuh. Kedelapan, pilih lingkungan yang mengangkat Anda. Lingkungan adalah cermin yang menunjukkan siapa diri kita. Kalau Anda terus berada di sekitar orang yang meremehkan Anda akan mulai percaya bahwa Anda memang rendah. Saya memilih keluar dari lingkaran yang meremehkan dan mencari yang melihat potensi saya. Lingkungan baru ini menjadi tempat saya bertumbuh. Dan dari kejauhan, mereka yang dulu mengabaikan saya hanya bisa menonton.
9. Rawat diri Anda luar dan dalam. Ini bukan tentang balas dendam melalui glow up, tapi tentang menghargai tubuh dan jiwa yang sudah lama Anda abaikan. Olahraga, makan sehat, meditasi, tidur cukup, semuanya adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Ketika Anda terlihat lebih segar, lebih bahagia, dan lebih hidup, mereka akan sadar. Ternyata dia bersinar justru setelah saya pergi. 10. Jangan berharap mereka menyesal, biarkan mereka merasakannya sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan hasil. Kita bertindak dengan integritas, tapi tidak menuntut reaksi. Anda tidak butuh mereka menyesal secara terang-terangan. Penyesalan sejati bukan saat mereka bilang maaf, tapi saat mereka menyadari bahwa Anda tidak bisa mereka sentuh lagi. 11. Fokus menjadi versi terbaik diri Anda. Pada akhirnya, yang paling menyakitkan bagi mereka bukan kehilangan Anda, tapi kehilangan kesempatan tumbuh bersama Anda. Ketika mereka melihat Anda sudah melampaui masa lalu, lebih bijak, lebih kuat, lebih damai, itulah titik di mana mereka akan berkata dalam hati, "Saya tidak percaya, saya menyia-nyiakan seseorang sebaik itu." Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membalas dengan luka, tapi membalas dengan kemajuan. Kita tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun. Kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan niat yang jujur dan hati yang kuat. Dan percaya saya, pada saat mereka menyesal, Anda sudah terlalu jauh di depan untuk peduli. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini membantu memberi kekuatan dan arah baru, silakan subscribe dan bagikan. Masih banyak pembahasan seputar stoikisme yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi.